Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, yaitu kelompok Azolapinata, ingin mempresentasikan tentang film Moluska. Perkenalkan, nama saya Keisha Halwa Oktareva. Perkenalkan, nama saya Febri Natania Bayapurba. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Zibran. Perkenalkan, nama saya Revina Dwi Oktaviani. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengertian, ciri-ciri, dan struktur dari film Moluska. Moluska adalah kelompok hewan yang sifatnya tripoblastik stomata dan invertebrata yang bertubuh lunak dan multiseluler. Istilah moluska ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu molluscus yang berarti lunak. Moluska termasuk ke dalam hewan lunak baik dengan cangkang maupun tanpa cangkang. Seperti dari berbagai jenis kerang-kerangan, siput, kiton, cumi-cumi, serta kerabatnya. Nah, moluska ini merupakan film terbesar kedua setelah Arthropoda dalam kerajaan binatang atau dalam kerajaan Animalia. Moluska sendiri dipelajari dalam cabang zoologi yang disebut dengan malakologi. Yang kedua adalah ciri-ciri dari moluska. Ciri-ciri moluska yang pertama yaitu mempunyai ukuran dan bentuk yang bervariasi, bertubuh lunak dan tidak berruas-ruas, merupakan tripoblastik stomata, merupakan hewan invertebrata atau yang disebut dengan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Hidup di darat dan di air, organ ekskresi berupa nefridia, mempunyai radula atau lidah bergigi, bersifat hewan heterotrof, berkembang biak secara seksual. Moluska memiliki struktur tubuh yang simetri bilateral. Merupakan hewan hermafrodit, yaitu yang mempunyai dua kelamin dalam satu tubuh. Yang terakhir yaitu tubuhnya terdiri dari kaki, massa visceral, dan mantel. Yang ketiga ada struktur tubuh moluska. Tubuh moluska ini terdiri dari 3 struktur utama, yaitu yang pertama kaki merupakan penjuluran tubuh yang terdiri dari otot-otot. Kaki moluska ini berfungsi untuk bergerak, merayap, atau menggali. Sebagian jenis moluska, kaki digantikan dengan tentakel yang berfungsi dalam menangkap mangsa. Yang kedua adalah massa visceral, yaitu bagian tubuh yang lunak tempat terdapatnya organ-organ tubuh. Massa yang diselubungi oleh lapisan tebal disebut dengan mantel. Yang ketiga adalah mantel. Nah, mantel ini adalah bagian tubuh yang menyelubungi dan melindungi massa visceral. Pada mantel terdapat rongga cairan yang merupakan tempat lubang insang, anus, dan cairan hasil ekskresi. Mantel ini bisa mengekskresikan komponen yang membentuk cangkang. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Kelas Plechipoda atau penghasil mutiara. Ciri-ciri dan sifat kelas Plechipoda. Yang pertama yaitu pada umumnya memiliki cangkok yang terdiri dari 2 keping atau katup. Yang kedua tidak memiliki kepala. Yang ketiga bentuk kaki menyerupai seperti mata kapak kecil. Yang keempat umumnya memiliki 2 buah insang sehingga disebut juga dengan lamellibranchiata. Yang kelima tubuh berbentuk pipis secara lateral. Yang keenam sistem peredaran darah terbuka melalui sinus. Yang ketujuh alat reproduksi berumah 2. Yang kedelapan makanan berupa hewan kecil. Dan yang terakhir bereproduksi secara seksual. Cangkang kerang terdiri atas 3 lapisan yaitu luar dan dalam. Yang pertama yaitu preostrakum atau lapisan tanduk untuk melindungi lapisan yang ada di dalamnya. Yang kedua prismatik, lapisan tengah terdiri atas kristal-kristal kalsium karbonat yang berbentuk prisma. Yang ketiga nakreas atau lapisan mutiara tersusun atas kristal-kristal kalsium karbonat bila terkena sinar memancarkan berbagai keragaman warna. Cangkang Plechipoda. Cangkang Plechipoda disekresi oleh mantel. Cangkang ini tersusun dari protein dan kalsium karbonat dengan selapis bagian dalam dari mutiara. Mutiara ini berbentuk akibat adanya benda asing yang masuk daerah antara mantel dan cangkang. Proses terbentuknya mutiara pada lapisan cangkang Plechipoda. Terbentuknya mutiara dimulai saat sebutir pasir atau benda padat masuk ke dalam tubuh kerang mutiara. Moluska ini kemudian menggunakan getah di perutnya untuk membalut pasir yang melukainya dengan nakrek.
yaitu lapisan pelindung di sekelilingnya. Kualitas tubuh tiram juga turut menjadi faktor mutiara yang dihasilkan. Contoh kelas Plechipoda. Yang pertama yaitu Asapis detlorata atau Renis, yang kedua Teredonavalis atau kerang pengebor kayu, yang ketiga Mytilus edulis atau kerang hijau, yang keempat Meleagina margeritifera atau kerang mutiara, yang kelima Cardium sp, yang keenam Vina sp, yang ketujuh Ceritium sp. Kelas Gastropoda. Ciri-ciri dan sifat kelas Gastropoda. Yang pertama yaitu hewan ini pada umumnya hidup di air tawar dan air laut, dan ada pula yang di darat. Yang kedua, moluska yang berjalan menggunakan perut. Yang ketiga, memakan ganggang, rumput laut, tumbuhan air yang lunak atau membusuk. Tubuhnya bilateral simetris. Yang kelima, tubuh siput terdiri atas kepala dan badan. Yang keenam, mempunyai 2 pasang tentakel dan mulut. Yang ketujuh, sistem peredaran darah terbuka dan dengan alatnya yaitu jantung dan pembuluh darah yang masih sederhana. Yang kedelapan, alat respirasi berupa insang, hidup di air, paru pulmonum, hidup di darat, dan kadang-kadang rongga mantel. Yang kesembilan, alat ekskresi berupa ginjal. Yang kesepuluh, sistem syaraf dilakukan oleh 3 pasang ganglion, yaitu ganglion cerebral, ganglion visceral, yang ketiga ganglion pedal. Yang ke-11 bersifat hermaprodit tetapi tidak dapat melakukan autofertilisasi. Yang ke-12 berkembang biak secara seksual yang berupa peleburan sel telur dan sel sperma. Cangkang terdiri dari 4 lapisan yaitu periodracum, lapisan terluar berpigmen mengandung zat tanduk konchiolin. Yang kedua prismatik, lapisan kalsium karbonat terluar mengandung kalsit. Yang ketiga lamela, lapisan kalsium karbonat tengah mengandung aragonit. Yang keempat nakrel, lapisan kalsium karbonat terdalam berupa leburan aragonit. Contoh kelas Gastropoda. Yang pertama yaitu Achatina fulica atau bekicot, yang kedua Limnea funcatulata, yang ketiga Vaginula sp, siput tidak bercangkang, yang keempat Eubranchius sp. Struktur tubuh Achatina fulica atau bekicot yaitu terdiri dari mata, radula, anus, jantung, ginjal, ovotestis, kelenjar nukleus, cangkang, kelenjar pencernaan, penis, tentakel, krop, paru-paru, dan spermatozoa. Sekian. Kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi Amphiniura dan Scapopoda. Kelas Amphiniura adalah hewan yang melekat di dasar perairan laut, tubuhnya pipih, tidak ada bagian kepala, dan memiliki panjang yang dilindungi oleh cangkang. Contohnya chiton yang hidup di laut. Saluran pencernaan makanannya terdiri dari mulut yang dilengkapi dengan lidah parut, yaitu lidah dengan gigi tersusun dan zat kitin. Lidah ini disebut radula. Saluran pencernaan masuk ke lambung, usus, dan anus. Chiton memiliki hati yang berhubungan dengan nephridium. Nephridium adalah organ yang berfungsi untuk mengekskresikan sisa makanan yang berbentuk cairan. Hewan ini mempunyai 2 ginjal untuk membuang zat sisa. Sistem saraf terdiri dari 2 pasang tali saraf longitudinal yang dihubungkan dengan daerah mulut. Hewan ini mempunyai indera berupa mata dan sepasang osphradium. Jenis kelamin terpisah, sperma dilepaskan oleh hewan jantan dan masuk lewat insang betina. Amphiniura dikelompokkan menjadi 2 yaitu Ordo Polyplacopora dan Ordo Aplacopora. Scapopoda merupakan anggota dari kelompok moluska lautan terbesar di dunia, serta satu-satunya kelompok moluska yang hidupnya infaunal atau berada di dalam substrat. Ukuran spesies ini memiliki panjang 0,5 sampai 15 cm. Ukuran dari Ordo Dentalida biasanya memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan Ordo Gadilida. Jenis moluska ini hidup di dalam substrat lembut di lepas pantai.
Scapopoda memiliki jenis kelamin terpisah. Mereka memiliki gonad tunggal yang umumnya berada di bagian posterior tubuh dan bereproduksi dengan cara menumpahkan gamet mereka ke air. Setelah fertilisasi, telurnya menjadi trokopor, larva yang hidup bebas yang lebih berkembang menjadi larva veliger yang lebih mirip dengan Scopopoda dewasa. Scapopoda hidup di dalam sedimen laut, memakan organisme mikroskopik, dan memakan zooplankton dan material kecil lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi kelima dari filum moluska, yaitu Celapoda. Celapoda berasal dari bahasa Yunani, yaitu Celapus yang berarti kepala dan Kodos yang berarti kaki. Jadi, Celapoda adalah hewan yang memiliki kaki di kepala. Berikut ciri-ciri dari Celapoda. Pertama, memiliki kaki di kepala. Kedua, tidak memiliki cangkang kecuali genus Nautilus. 3. Memiliki bentuk tubuh yang bervariasi. 4. Memiliki alat gerak tangan dan tentakel. 5. Memiliki sistem pencernaan yang lengkap dimulai dari mulut, lambung, usus, dan anus. Sistem reproduksi Celapoda yaitu secara seksual. Celapoda memiliki organ reproduksi yang dioseus atau berumah dua. Celapoda mengalami pembuahan secara internal dan menghasilkan telur. Berikut contoh hewan yang termasuk ke dalam Celapoda, yaitu Octopus sp, Loligo sp, dan Nautilus pompilius. Peranan-peranan filum moluska. Filum moluska memiliki peran yang menguntungkan dan merugikan bagi kehidupan kita. Berikut peran moluska yang menguntungkan bagi kehidupan. Yang pertama, sebagai sumber makanan yang berprotein tinggi seperti tiram batu, sotong, kerang, dan cumi-cumi. Kedua, cangkang dari berbagai moluska dapat dijadikan sebagai bahan industri dan hiasan. Ketiga, mutiara yaitu permata yang dihasilkan dari berbagai kerang dan dijadikan sebagai komoditas ekspor non-magis bagi negara kita. Tetapi filum moluska juga memiliki peran yang merugikan seperti Teredo sp yang merusak kerang-kerang piaraan dan bangunan kapal, dan Achatina fulica yaitu sebagai hama bagi petani karena merusak tanaman. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.